Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oke, pekan lalu kita sudah belajar tentang pengolahan data, yaitu bagaimana cara membaca data. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data. Ya, semuanya sudah siap? Saksikan video ini sampai habis ya. Check it out. Matematika bab 5 part 2. Menyajikan data. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengolahan data, yaitu pada bagian A, mengumpulkan dan membaca data. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu bagian B tentang menyajikan data. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk grafik-grafik atau diagram seperti gambar ini. Penasaran kan? Perhatikan dengan baik ya. Menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Seperti yang sudah kita pelajari, ada berbagai macam bentuk diagram yang akan kita pelajari. Yang pertama ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu persatu bagaimana cara menyajikan atau membuat suatu data dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pertama, kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, Desi sudah membuatkan contoh soalnya. Berikut contoh soal untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Hasil ulangan matematika kelas 5A adalah sebagai berikut. Sajikanlah data di atas dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah ada deretan angka yang merupakan nilai hasil ulangan matematika kelas 5A. Nah, bagaimana cara untuk mengubah data tersebut ke dalam bentuk tabel? Yang pertama adalah buatlah tabel berisi kolom nilai, turus, dan banyak siswa. Kemudian, setelah membuat tabel, hitunglah banyak setiap data dalam bentuk turus. Ini dia tabelnya. Terdapat kolom nilai, kolom turus, dan banyak siswa. Setelah kita sudah membuat tabel, kemudian tulislah seluruh nilai di dalam kolom nilai, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Nilai yang paling terendah dari data ini adalah 6. Setelah itu 7, kemudian 8, 9, dan 10. Nah, setelah itu hitunglah banyak setiap nilai dalam bentuk turus. Ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6 pada data ini? Ya, 1. Tulislah dalam bentuk turus 1. Kemudian, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 7 dalam data tersebut? 1, 2, 3. Ya, 3 siswa yang mendapatkan nilai 7. Selanjutnya, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 8? 1, 2, 3, 4, 5. 5 siswa. Selanjutnya,
ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 9? 1, 2, 3, 4. Terakhir, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 10? 1, 2. 2 siswa. Nah, setelah kita sudah menghitung jumlah siswa dari masing-masing nilai, selanjutnya tulis terus dalam bentuk angka. 1, 3, 5, 4, dan 2. Selesai. Mudah bukan? Sudah paham ya cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Oke. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram. Pertama, kita akan membahas cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Berikut contoh soal. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 di Ananda Islamic School sebagai berikut. Sajikan data tersebut dalam diagram gambar. Nah, bagaimana cara menyajikan data ini ke dalam diagram gambar? Mudah. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Misalnya, di sini adalah data tentang banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kamu dapat mengganti banyaknya siswa dengan gambar lingkaran, atau segitiga, atau gambar orang, atau gambar apapun yang kamu bisa. Setelah itu, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Misalnya, satu gambar orang mewakili 10 orang siswa, atau satu gambar orang mewakili 5 orang siswa, dan sebagainya. Yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, gimana caranya? Yuk, kita langsung lihat. Ini adalah data yang tadi terdapat pada soal. Langkah yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Nah, misalnya Miss Desi menentukan gambar banyaknya siswa dengan gambar orang. Karena di sini adalah siswa, maka Miss Desi memilih gambar orang untuk mewakili jumlah banyaknya siswa. Selanjutnya, menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Nah, satu gambar ini mewakili 10 siswa. Jadi, satu gambar orang sama dengan 10 orang siswa. Nah, setelah itu, tinggal mengubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Kita tinggal merubah angka banyaknya siswa menjadi gambar. Misalnya, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 adalah 20. Karena satu gambar mewakili 10 siswa, berarti banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 sebanyak 2 gambar. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Mudah kan? Selanjutnya, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 10. Sehingga banyaknya gambar adalah 1 gambar. Karena satu gambar mewakili 10 siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 adalah 70 orang. Sehingga ada berapa gambar? Ya, ada 7 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gambar. 7 dikalikan 10 sama dengan 70. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah 40 orang. Sehingga gambarnya adalah 4 buah gambar. Kenapa? Karena satu gambar mewakili 10 siswa. 10, 20, 30, 40.
terakhir, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 9 adalah 20. Sehingga kita membutuhkan 2 gambar. Nah, mudah kan? Sampai di sini bisa dipahami? Oke, next ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Berikut contoh soalnya. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, gimana sih caranya merubah data-data ini menjadi sebuah diagram batang? Yang pertama, ada beberapa langkah nih. Yang pertama adalah buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar. Seperti ini. Nah, ini adalah sumbu tegak dan yang ini adalah sumbu mendatar. Atau sumbu tegak biasa kita sebut dengan sumbu vertikal dan sumbu mendatar biasa kita sebut dengan sumbu horizontal. Setelah itu, setelah kita sudah gambarkan sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, kemudian tulislah nilai matematika di sumbu mendatar. Ini adalah nilai matematikanya dan banyak siswa di sumbu tegak. Nah, jadi kolom nilai kita tulis di sumbu mendatar. Nah, sesuai dengan tabel ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini adalah nilai matematika. Kemudian banyak siswanya kita tuliskan di sumbu tegak. Dari yang 0 sampai 12 atau sampai 11 juga boleh. Ini banyaknya siswa. Setelah itu, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai pada tabel. Nah, seperti ini. Misalnya, banyak siswa yang mendapatkan nilai 4 adalah 3 siswa. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 adalah 4 siswa. Dan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 4 siswa, dan seterusnya. Sampai 10. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 10 adalah 3 siswa. Seperti itu. Mudah kan? Selanjutnya. Nah, pastikan jarak setiap data sama besar. Maksudnya, misalnya, jarak antara 0 dan 1 adalah sebesar 1 cm. Maka, jarak antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan seterusnya juga harus sebesar 1 cm. Ya, selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Berikut contoh soalnya. Data berat badan siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Sajikanlah data di atas dalam bentuk diagram garis. Nah, sama seperti diagram batang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buatlah sumbu tegak dan datar. Ini adalah sumbu tegak dan ini adalah sumbu datar. Selanjutnya, tulislah berat badan di sumbu mendatar dan banyak siswa di sumbu tegak. Sama seperti diagram batang ya. Buatlah titik pada pertemuan berat badan dan banyaknya siswa. Kemudian tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Oke, jadi kita sudah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kemudian sekarang tulislah berat badan di sumbu mendatar. Sesuai dengan tabel ya, 40 kg, 41 kg, sampai 44 kg. Ini adalah berat badan. Kemudian, tulis banyaknya siswa di sumbu tegak. Dari mulai 0 sampai yang paling tinggi
bagi 18. Di sini adalah banyaknya siswa. Setelah itu, setelah sudah kita tulis, tariklah garis hubung antara titik yang telah dibuat. Misalnya, banyaknya siswa yang memiliki berat badan 40 kg adalah 6 siswa. Berarti kita buat titik di sini. Banyaknya siswa yang memiliki berat 40 kg yaitu sebanyak 6 orang. Selanjutnya, banyaknya siswa yang memiliki berat 41 kg adalah 12 orang. Nah, membuat titik pada pertemuan berat badan dan banyaknya siswa di sini. Banyaknya siswa yang memiliki berat 42 kg yaitu ada 15 siswa. Selanjutnya, siswa yang memiliki berat 43 kg yaitu sebanyak 18 siswa. Banyaknya siswa yang memiliki berat 44 kg yaitu 9 siswa. Nah, setelah itu tariklah garis hubung antara titik yang telah dibuat. Kita tarik garis, nanti dibuat garis dari sini ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Nah, jadilah seperti ini. Mudah kan? Sampai sini bisa dipahami ya. Yang terakhir adalah cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut contoh soalnya. Jenis olahraga kegemaran siswa Nanda Islamic School adalah sebagai berikut. Ada 3 jenis olahraga: renang, lari, sepak bola. Di sini ada data jumlah siswanya yang menggemari renang, jumlah siswa yang menggemari lari, dan jumlah siswa yang menggemari sepak bola. Sajikanlah data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Ya, langkah pertama yaitu tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. Jumlah seluruh data berarti jumlah seluruh siswa. Jadi 58 ditambah 76 ditambah 66 sama dengan 200. Nah, setelah mengetahui jumlah seluruh data, kemudian tentukan persentase atau besar sudut dari setiap jenis olahraga. Pertama, kita tentukan dulu besar persentasenya dari masing-masing jenis olahraga. Misalnya, jenis olahraga renang yang menggemari sejumlah 58 siswa dari 200 siswa. Berarti 58 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 29%. Semua sudah tahu caranya ya. Ini bisa dicoret. 58 dibagi 2 sama dengan 29%. Banyaknya siswa yang menggemari jenis olahraga lari yaitu 76 orang per 200 dikali 100% sama dengan 38%. Ya, selanjutnya banyaknya siswa yang menggemari jenis olahraga sepak bola yaitu 66 per 200 dikali 100% sama dengan 33%. Nah, setelah kita menentukan besar persentasenya, selanjutnya tentukan besar sudut dari masing-masing jenis olahraga. Caranya sama, hanya saja 100%-nya diganti dengan 360 derajat. Karena satu lingkaran penuh, totalnya adalah 360 derajat. Ya, jumlah siswa yang menggemari jenis olahraga renang yaitu 58 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 104,4 derajat.
Selanjutnya, siswa yang menyukai jenis olahraga lari 76 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 136,8 derajat. Selanjutnya, siswa yang menggemari sepak bola sama dengan 66 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 118,8 derajat. Ya, Miss Desi sudah yakin semuanya sudah bisa melakukan perkalian pecahan seperti ini ya. Kemudian buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Nah, untuk menentukan besar sudutnya nanti harus menggunakan busur derajat. Jika semua sudah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran. Maka jadinya akan seperti ini. Besar persentase siswa yang menggemari renang ada 29%, dan sudutnya 104,4 derajat. Besar persentase siswa yang menggemari sepak bola ada 33%, dengan besar sudutnya 118 derajat. Dan persentase siswa yang menggemari olahraga lari ada 38%, dengan besar sudut 136,8 derajat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung komen di bawah atau hubungi Miss Desi via WhatsApp chat, ataupun kamu bisa komen juga melalui Google Classroom yang sudah kita buat ya. Nah, jika sudah paham, kalian wajib mengerjakan latihan 1 halaman 128 sampai 129 di buku latihan. Setelah itu, jangan lupa foto jawabanmu dan upload foto jawabanmu di Google Classroom atau melalui chat WhatsApp, dan foto dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 30 April pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Sampai di sini, terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.